Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Sukabumi akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kelompok kami ada saya, Abdul Basit dari SMAN 1 Sukabumi, ada Yulia Hendri Lianti dari SMPN 5 Kota Sukabumi. Ada juga Saya Mulyani SPD dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Basit. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya Pak Basit hari ini? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Kabar sehat semua Sama keluarga? Sehat semuanya. Pak Basit, bagaimana perasaannya hari ini? Sedikit gugup, Bu, meskipun saya sudah pernah latihan untuk menjadi coach baru sekali atau dua kali, tapi hari ini masih saja gugup untuk melakukan coaching. Begitu. Mungkin perasaan gugup itu wajar ya, apalagi baru pertama kali ya melakukan coaching. Iya, Bu. Sebelumnya coaching ini kan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, sama-sama belajar untuk mengembangkan potensi kita. Sebelum mulainya, saya akan menyiapkan beberapa rubrik yang nanti akan saya amati pada saat proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Basit ya. Iya, silakan. Itu yang pertama, saya akan nanti memperhatikan alur tirta. Ya, mungkin Pak Basit sudah memahami ya tentang alur tirta. Yang pertama yaitu tentang menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian adakah rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian bentuk tanggung jawab dari coaching tersebut. Gitu. Nanti akan dilihat selama proses coaching. Kemudian kompetensi yang dimiliki oleh coach itu juga akan saya perhatikan nanti pada saat sesi coaching yang akan dilakukan oleh Pak Basit. Nah itu mungkin ya rubrik yang akan saya gunakan sebagai permulaan. Kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan nanti? Mungkin kelemahan saya kan di proses identifikasi. Itu mungkin yang ingin diamati oleh Ibu dan diberikan umpan balik oleh Ibu. Jadi untuk fokus pada mengidentifikasi coachingnya ya. Iya, benar sekali, Ibu. Sebelum ke tahap selanjutnya, apa yang ingin diamati dari sesi coaching nanti itu? Seperti yang saya katakan tadi, saya pengamatan difokuskan pada saat saya mengidentifikasi permasalahan dalam tanda kutip yang disampaikan coach ke saya. Pada saat keterampilan mengidentifikasi. Ya, seperti itu. Ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu. Pak Basit sudah menyiapkan catatan-catatan mungkin ya untuk percakapan partisipasi, pasca observasi dan rencana pengembangan diri serta refleksinya? Sudah, Bu, sudah. Kalau begitu sudah siap mungkin ya. Siap. Terima kasih atas klarifikasinya. Mungkin sekarang Pak Basit sudah bisa memulai untuk melakukan coachingnya. Siap, Bu. Siap. Ya, mari, Bu. Ya, kita temui coachingnya. Ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Basit. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tetapi ya ada rasa gundah sedikit. Oh, ada rasa gundah sedikit. Makanya kemarin telepon saya ya Bu Yuli ya. Iya, kemarin tuh ketika ada permasalahan, saya rasa itu adalah sebuah permasalahan. Saya ingin sharing gitu ya. Ya, saya hubungi Bapak, mungkin Bapak punya waktu sekarang, ada waktu luang gitu untuk berbincang ini. Kalau tidak salah tangkap, kemarin Ibu Yuli mengungkapkan bahwa Ibu Yuli punya permasalahan di dalam pembelajarannya. Kebetulan Ibu Yuli kan guru tari ya, guru seni betul, budaya, Pak. Guru tari. Iya. Ada permasalahan di pembelajaran seni budayanya, di pelajaran tarinya. Boleh lebih tahu apa permasalahannya Bu Yuli? Iya. Tapi sebelumnya Bapak punya waktu berapa ini Pak? Takut Yuli nanti kelamaan sharingnya ke Bapak. Bapak punya waktu untuk Yuli berapa menit? 30 menit bisa. Ya, terima kasih Bapak atas waktu luangnya.
Jadi gini Pak, ketika pembelajaran seni budaya, kalau yang untuk seni rupa dengan seni musik saya tidak punya permasalahan ya. Kebetulan pertemuan beberapa minggu ini itu kan materinya tentang materi seni tari. Nah, saya menemukan beberapa anak, terutama anak laki-laki ya Pak, minatnya itu belum tumbuh gitu, minat pembelajaran seni tarinya. Kalau anak perempuan sih tidak begitu bermasalah. Hanya ketika saya berhadapan dengan anak laki-laki, mereka seperti enggan untuk menari. Mungkin karena gender kali ya Pak. Mereka menganggap bahwa tarian itu adalah untuk perempuan gitu. Jadi menganggapnya seperti itu. Ya akhirnya kurang gitu Pak, kurang minat terhadap pembelajaran seni tarinya. Nah, saya jadi jadi permasalahan tersendiri gitu Pak. Makanya saya meminta Bapak untuk hadir di sini ya dari sudut pandang Bapak sebagai laki-laki gitu ya. Saya sharing lah intinya dengan Bapak harus seperti apa nanti gitu yang saya kedepannya untuk mengatasi hal ini. Dari sudut pandang gender ya, biasanya laki-laki memang agak susah untuk menari. Kira-kira selain alasan gender, ya, alasan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki agak susah untuk diajar menari atau pembelajaran menari. Kira-kira ada alasan yang terpikirkan tidak oleh Ibu? Ya mungkin anak-anak itu sebelumnya mungkin Pak pengalamannya belum ya Pak. Jadi kan sekarang mereka kelas 7. Ya, di sekolah sekarang kan saya ngajar yang kelas 7 nih. Mungkin di SD-nya tidak ada pengalaman menari gitu. Terutama ya SD-nya kan yang menari biasanya perempuan mungkin ya itu. Jadi wawasan mereka itu ya kurang pemahaman terhadap tarinya wawasannya belum sampai ke sana. Jadi masih menganggap bahwa nggak mau menari nanti jadi perempuan, atau mungkin juga ada pengalaman yang melihat bahwa biasanya yang laki-laki nari seperti menyerupai perempuan mungkin ya, pola pikir anaknya seperti itu gitu. Jadi saya itu harus seperti apa gitu nanti merubah paradigma cara berpikir anak laki-laki itu terhadap pembelajaran seni tari itu sendiri Pak. Ibu Yuli tadi sudah mengatakan bahwa ini persoalan paradigma ya, pola pikir atau cara berpikir. Jadi ini persoalan yang dasar bagi murid-murid Ibu agar bisa melakukan pembelajaran menari atau mau belajar menari, terutama untuk anak laki-laki. Kira-kira atau apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengubah paradigma itu? Ibu kan dari jurusan tari mungkin. Kira-kira mungkin tidak hanya di sekolah ya, di masyarakat kadang-kadang pola pikir atau persepsi seperti itu juga ada. Untuk di sekolah Ibu bagaimana, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak, terutama anak-anak didik Ibu, bisa berubah pola pikirnya terhadap pembelajaran tari itu, terutama untuk anak laki-laki? Ya mungkin yang saya pikirkan ini, saya nanti coba gitu ya. Anak-anak ini kan wawasannya tentang tari itu kurang ya Pak sebelumnya. Nah kedepannya saya harus memberikan pemahaman tentang tari ini kepada anak-anak. Sejarah mungkin flashback lagi, kan kalau dulu itu Pak sebetulnya yang menari itu bukan perempuan tetapi laki-laki. Nah hanya mungkin anak-anak saat ini kan melihat yang lebih dominan itu menari perempuan, sehingga mereka takut gitu maskulinitasnya itu berubah menjadi seperti perempuan. Nah kalau saya sih ya itu mengubah paradigmanya, mungkin saya harus ini Pak, harus memberikan wawasan gitu, harus memberikan wawasan yang luas kepada anak-anak tentang pemahaman tari, terutama di sejarah-sejarah tari. Jadi sejarah tari itu kan kalau dulu kaum Mena, kaum bangsawan itu menari itu kan hanya untuk kaum bangsawan gitu ya. Laki-laki itu harus bisa menari biar bisa mengendalikan kontrol emosinya gitu. Ada tahapan-tahapannya kan gitu. Nah kalau untuk menyambut para bangsawan itu biasanya kaum raja itu menyambut tamunya itu dengan pertunjukan tari-tari. Nah kalau yang perempuan malah tidak diajarkan itu gitu di awal itu dulu. Makanya
saya harus menanamkan itu. Mungkin itu satu. Yang keduanya ya harus diberikan apresiasi mungkin ya Pak ya. Jadi saya harus ada tayangan-tayangan tentang pertunjukan-pertunjukan dari para koreografer yang handal, yang membuat motivasi mereka terpacu untuk hal itu. Ada lagi selain memberikan wawasan untuk yang pertama di awal, memberikan wawasan, kemudian memberikan apresiasi, ada lagi tidak hal yang bisa memotivasi terutama anak didik laki-laki ini untuk belajar menari? Ya, saya berpikir bahwa sepertinya anak-anak ini selain dia mengapresiasi ya dari tayangan-tayangan YouTube atau dari tayangan-tayangan pertunjukan, intinya pertunjukan yang mengangkat tentang gender laki-laki yang menari gitu ya. Ya dengan mencarikan tarian-tarian yang sesuai dengan karakter laki-laki gitu. Jadi jangan yang kalau misalkan ada yang tarian-tarian seperti wanita pasti mereka kan antipati. Jadi saya itu harus memperlihatkan tarian-tarian yang memang mengangkat kelakiannya gitu Pak. Dari apresiasi itu mereka juga sepertinya harus diapresiasi. Nah ketika mereka diapresiasi ya anggaplah membuat sebuah pertunjukan gitu ya, gelar seni yang memang nanti juga akan berpengaruh kepada yang lainnya gitu. Oh ternyata yang menari itu tidak hanya wanita, tetapi laki-laki juga ketika menari tidak mengubah kodratnya dia sebagai laki-laki. Nah tentu saya juga harus mengarahkan itu juga ketika pembelajaran di kelas Pak. Artinya bukan tarian yang harus saya mengajarkan, tapi bagaimana mereka mencari gerak sesuai mereka. Kalau mereka ternyata misalkan melihatnya hip hop atau mereka gerakannya dari silat atau apa ya terserah nanti anak-anak yang mencari gerakannya. Saya hanya membantu nanti mengembangkan gitu ya, mengembangkan anak-anak untuk bergeraknya ini. Jadi sepertinya selain mengapresiasi, ya harus diapresiasi. Jadi minatnya tinggi gitu. Kemudian ada juga dari rekan yang sudah mahir sebelumnya gitu. Jadi saling bantu gitu di istilahnya rekan sejauh teman Kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan temannya gitu. Kolaborasi antar teman. Jadi Ibu tadi sudah mengatakan bahwa akan membuka wawasan mereka tentang tari, bagaimana sejarah tari, kemudian memberi apresiasi, kemudian tari yang diajarkan atau yang dilakukan di pembelajaran agar laki-laki itu tertarik, tari-tari yang karakternya maskulin atau laki-laki seperti itu. Kemudian Ibu nanti juga yang terpikirkan oleh Ibu adalah melakukan gelar seni, kemudian tadi saya tangkap juga melakukan pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Tadi saya tangkap ada hip hop segala, berarti tidak harus melakukan tarian tradisional, tarian modern juga bisa. Saya identifikasi ada 5 hal Ibu yang terpikirkan oleh Ibu untuk mengatasi persoalan Ibu sendiri tentang pembelajaran tari tadi. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, bisa minggu ini atau lebih cepat lebih baik, kira-kira yang mana Ibu? Ya, saya kan menanyakan tadi memberikan wawasan. Jadi dari memperlihatkan apresiasi gitu dari tayangan video dari para koreografer yang handal ini gitu. Ya anak dibantu dipraktekkan, kemudian lagi pokoknya dari tayangan-tayangan video anak itu digali aja gitu, mencari gerak-gerak sesuai karakternya gitu, tanpa meninggalkan maskulinitasnya dia gitu. Berarti saya harus memberikan selain wawasan, memberikan contoh gitu ya, gerak-gerak tari yang kuat untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu nanti lama-lama ternyata gerakan itu tidak gemulai gitu Pak. Jadi saya akan mengajak mereka ya berdiskusi juga, kemudian saya juga akan praktek secara personal atau misalkan nanti membuat kelompoknya gitu, membuat perkelompok tarian-tariannya tapi sesuai dengan karakternya, tidak harus tradisional.
kalaupun misalkan ternyata tariannya memang harus tradisional ke depannya, tapi paling tidak untuk menarik minat ini tidak ditarik dulu ke tradisional Pak. Jadi biarkan aja yang suka hip hop, yang suka break dance, yang suka silat. Yang penting mereka tahu bahwa esensi menari itu adalah sebuah gerak. Artinya gerak tubuh mereka, gerakan mereka yang tentunya indah, ritmis sesuai nanti musiknya. Nah, saya juga nanti mereka biarkan aja musiknya tidak digiring dulu ke tradisi gitu Pak. Biarkan aja musiknya itu sesuai kesukaannya yang lebih kekinian gitu. Biarkan aja mereka mencarinya sendiri. Ibu tadi mengatakan bahwa dalam waktu dekat yang paling awal adalah membuka wawasan mereka, wawasannya. Paradigma mereka dengan memberikan wawasan atau menayangkan, menjelaskan tentang histori atau sejarah tari itu sendiri, sehingga tidak terkesan feminim, tapi maskulin atau semua orang tinggi. Ya, semua orang juga bisa menari. Iya, betul. Kira-kira atau apa yang akan Ibu siapkan untuk memberikan wawasan ini, memberikan wawasan kepada mereka sehingga wawasan mereka benar-benar bisa terbuka dan akhirnya nanti mereka mau melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Tadi itu Pak, mereka mengapresiasi karya-karya gitu, karya-karya koreografer yang misalkan tidak harus yang ada di Indonesia, nanti koreografer yang sudah mancanegara gitu ya. Jadi sebuah pertunjukan tari yang memang mengangkat maskulinitasnya kuat gitu, sehingga mereka bahwa oh ternyata laki-laki itu kuat. Kalau selama ini melihat tarian-tarian yang gemulai yang perempuan itu, mungkin mereka mengapresiasinya itu ya Pak. Tetapi ketika dilihatkan, oh ternyata ada atraktifnya gitu, laki-lakinya yang gerakannya gerak loncat atau gerak yang guling yang biasanya tidak dilakukan, bahwa menari itu tidak harus gemulai gitu kayak perempuan, tetapi bagaimana tarian itu kekuatan-kekuatan tidak meninggalkan kemacoan laki-lakinya gitu, yaitu dengan apresiasi itu Pak. Jadi tayangan-tayangan videonya dari para koreografer bervariasi, tapi intinya bervariasi. Ketika minggu ini mungkin saya memperlihatkan yang ada di mancanegara dulu nih. Dari mancanegara kan mereka biasanya lebih senang ini sih Pak, mereka itu lebih senang lebih happy kalau mereka bisa tarinya mancanegara gitu ya. Merasa mereka tuh hebat gitu. Nah, setelah yang penting mereka ikut aja dulu gitu. Mereka ikut dulu menari, menyenangi dulu. Nah, nanti saya tarik ke Nusantara Pak gitu. Dari Nusantara itu kan ada tarian-tarian di kita juga kan, tari Aceh juga kan ada dari laki-lakinya, atau tarian perang, tarian yang Papua. Nah, biarkan mereka mencari, memetakan dirinya untuk mereka yang mana sih yang disenanginya gitu, dari daerah mana. Baru nanti diperkenalkan kepada tari tradisional daerah setempat. Karena kan kita juga Pak punya tari kayak tari topeng gitu kan ya, tari yang ada di Jawa Barat itu sendiri. Tapi kalau untuk di awal itu saya lebih ke biarkan aja lah mancanegara dulu gitu mereka. Yang penting mereka tahu esensi menari itu adalah sebuah gerak yang indah dan ritmis. Ya, untuk mengubah paradigma mereka yang mungkin bisa dikatakan keliru ya, stimulus apa yang Ibu berikan kepada mereka tadi agar mereka bisa berapresiasi? Tadi menontonkah atau menonton secara bersama atau menonton sendiri-sendiri atau bagaimana? Konkretnya yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Ya tentunya strategi saya yang akan saya lakukan di kelas itu adalah membuat pembelajaran itu menyenangkan gitu. Ya dengan cara, kalaupun misalkan tadi adalah sebuah tayangan dengan audio visual gitu, mereka melihat tayangan-tayangan itu ya dibuat senyaman mungkin aja dengan anak-anak gitu, biar mereka happy gitu, menyenangkan. Jadi saya akan mencari strategi pembelajaran apa yang membuat mereka senang gitu, ataupun dengan wawasan saya bikin kuis-kuis dulu Pak gitu, saya bikin kayak kayak teka-teki gitu ya. Kalau misalkan Bali punya tarinya apa, nah yang munculnya misalkan nanti tarian-tarian laki-laki gitu. Atau misalkan tari payung dari Sumatera, atau misalkan
dari kita juga tari topeng gitu. Intinya mereka dari teka-teki itu kan penasaran. Nah, kemudian barulah ditayangkan video-videonya yang oh ternyata tari payung itu seperti ini, oh tari topeng itu seperti ini, gitu. Mereka diapresiasi gitu, melihat. Tentunya karena memang satu kelas nggak mungkin satu-satu ya Pak. Saya perlihatkan aja ada beberapa tayangan mereka mengapresiasi dan hanya mengambil beberapa gerak gitu. Misalkan mereka melihat oh di gerakan tari ini yang mereka ingat aja. Misalkan saya nanti akan membagikan kelompok Pak. Di kelompok itu mereka mengapresiasi apapun tarian yang mereka lihat yang menurut mereka menarik, dilihat kemudian ditiru gitu Pak. Ditiru dulu gerakannya 2 atau 3 gerak. Nah nanti begitu dengan kelompoknya dibagi-bagi geraknya. Oh tadi ini gerakan kepala ini, kemudian nanti disambungkan gitu Pak. Jadi semenarik mungkin sih pembelajarannya gitu. Iya, ketika anak-anak di kelas itu. Jadi langsung aksi, tidak hanya sekadar menonton. Enggak, jadi kalau hanya wawasan saja kan mungkin mereka tidak akan ini ya Pak, tidak akan tergugah, maksudnya ya hanya sepintas. Tapi ketika mereka ikut mempraktikkan gitu, artinya kan mereka merasakan gitu, tidak hanya pemahaman oh ternyata betul juga tidak mengubah saya menjadi perempuan gitu. Jadi disesuaikan minat merekanya dulu, apa yang menurut mereka mudah, kemudian nanti saya variasikan, saya buatkan pola lantainya gitu Pak, biar nanti berpindah tempat, atau saya buatkan levelnya biar yang ini di bawah ini di atas, jadi bervariasi. Gerakannya ya tentu gerakan mereka gitu, dari hasil mereka, sehingga mereka tidak terlalu berat untuk memikirkan gerak ini apa, tapi memang dari mereka sendiri gitu. Kira-kira bisa kapan itu mulai yang Ibu ceritakan tadi? Pertemuan selanjutnya nanti akan saya lakukan Pak. Kalau kemarin kan anak-anaknya kurang minat, ya dalam waktu dekat tentunya di pembelajaran selanjutnya saya akan menerapkan itu. Saya akan mencari, malam ini mungkin saya akan mencari tayangan-tayangan yang bisa menggugah anak untuk meningkatkan apresiasinya, kemudian minat menarinya. Tentunya kan anak-anak juga nggak bisa tiba-tiba berkarya atau menampilkan kalau dia sendiri tidak tertarik untuk melihat aja, misalkan dia nggak mau gitu. Artinya kan saya harus mencari dulu materi yang sekira-kiranya menarik minat mereka gitu. Kemudian nanti dipraktikkan di dalam kelasnya, ya pertemuan selanjutnya akan saya langsung terapkan. Seberapa yakin bahwa strategi yang yang Ibu lakukan itu akan mengubah paradigma pola pikir mereka? Seberapa yakin itu? Dari bisa persentase lah, berapa persen strategi yang Ibu lakukan itu bisa mengubah paradigma mereka dari yang dalam tanda kutip ogah-ogahan untuk belajar menari, terutama anak laki-laki, menjadi termotivasi, terdorong untuk belajar menari? Insya Allah sih saya yakin Pak, apalagi nanti kedepannya kan jangka panjangnya saya akan membuat pagelaran seni gitu, membuat gelar seni itu yang bisa diapresiasi yang lain gitu. Jadi pertemuan-pertemuan di kelas itu adalah sebuah proses untuk nanti endingnya mereka adalah membuat sebuah pagelaran besar. Artinya saya yakin anak-anak kalau punya tujuan di akhir bahwa mereka akan diapresiasi, mereka akan memberikan yang terbaik Pak. Jadi saya kan mendampingi mereka, mungkin mereka malas juga karena mereka nggak tahu harus seperti apa, mereka juga nggak tahu harus bagaimana gitu. Makanya saya nanti di proses ini adalah pendampingan untuk anak-anak berkaryanya, dan nanti di ending akhirnya puncaknya mereka adalah mempergelarkan sehingga nanti diapresiasi orang banyak gitu. Ya nanti kita undang juga orang tuanya untuk mengapresiasi, kemudian dukungan dari komite juga Pak. Tentunya kan untuk melakukan pagelaran ini tidak bisa sendiri, harus ada surat izinnya gitu. Iya. Berarti yang Ibu membutuhkan dukungan dari siapa aja untuk melakukan hal ini? Oh iya, tentunya saya perlu dukungan satu dari kepala sekolah ya Pak, karena beliaulah yang bertanggung jawab apapun yang terjadi di sekolah ini gitu. Kemudian saya juga kesiswaan, dan ini program-program kesiswaan ya, untuk melakukan gelar seni. Anggaplah nanti ketika ulang tahun sekolah itu dibuatlah sebuah gelar seni. Kemudian saya juga butuh dukungan dari orang tua Pak, karena kan tentunya untuk pagelaran ini kan kalau anak-anak nari itu butuh kostum ya, butuh rias. Nah itu kan kalau pihak sekolah mungkin terbatas Pak. Jadi ya dukungan dari orang tuanya, dan beliau juga orang tuanya kan diajak untuk mengapresiasi.
Kemudian lagi dari komite yang memang bertanggung jawab, komite sekolah ataupun komite kelas yang untuk mengkoordinir anak-anaknya itu setiap tampilan di masing-masing kelasnya. Ya, dan terutama yang paling utama itu anak-anak gitu. Artinya dukungan anak-anaknya itu sendiri. Baik, sesi kita mau berakhir Ibu. Mohon Iya, maaf. Bapak, ya udah mau hampir setengah jam ya Pak. Dari percakapan tadi, dari percakapan kita, apakah Ibu masih istilahnya bingung dengan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi anak-anak laki-laki terutama ya, yang kurang minatnya dalam pembelajaran tari? Alhamdulillah Pak, dari pertemuan ini terima kasih banyak Bapak sudah mau mendengarkan dan sharing ini. Tadi saya akhirnya terbuka gitu ya, tercerahkan dari obrolan ini. Ya alhamdulillah sekarang udah lega Pak gitu. Artinya ketika tadi saya hanya tahu tentang bukan keluhan gitu ya, ada hambatan-hambatan, saya kan belum bisa mikir ke depan harus seperti apa. Tapi dengan tadi Bapak membantu bertanya pertanyaan Bapak membuat saya berpikir gitu Pak. Akhirnya saya memiliki solusi tersendiri gitu. Dan saya merasa lega, oh ternyata memang seharusnya ke depannya saya harus punya target gitu. Saya anak-anak ini harus seperti apa tujuan ke depannya, saya harus punya tujuan yang jelas sehingga anak-anak juga nanti tahu tujuan ke depannya seperti apa. Saya sudah merasa lega dengan sharing kali ini Pak. Jadi poin yang paling pertama tadi yang awal di membuka paradigma Ya. atau wawasan berpikir dulu anak-anak yang kurang minat lah dalam pembelajaran seni budaya terutama tari, terutama bagi anak laki-laki. Saya tunggu kabarnya Bu, apakah yang nanti Ibu lakukan benar-benar bisa membuka wawasan mereka sehingga mendorong mereka, memotivasi mereka untuk belajar tari, terutama untuk anak laki-laki. Boleh Pak, mungkin nanti barangkali kalau Bapak ada pertemuan lagi minggu depan atau kapan Bapak punya waktu, Bapak bisa melihat saya nanti di kelas dengan anak-anak. Siap Bu. Saya sangat antusias sekali. Waktu kita sudah habis Bu, maaf. Iya Bapak, sebelum ditutup saya ingin berterima kasih ke Bapak karena Bapak Sama-sama. sudah banyak meluangkan waktu Ibu untuk juga saya. banyak, kita di sini sama-sama mengembangkan wawasan. Saya juga banyak wawasan yang berkembang atau wawasan yang diterima dari Ibu juga. Terima kasih juga sudah berbagi banyak hal. Iya Ya. Bapak. Itu Bu, kita tutup sesi ini. Semoga sukses dalam pembelajaran tariannya dan hambatan-hambatan yang ada bisa dilalui dengan baik. Amin. Terima Terima kasih kasih. Bapak. Iya. Baik Bu, saya ada acara dulu. Terima kasih Bu Iya, ya. Pak. Iya, Assalamualaikum. terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mulyani. Bagaimana Pak tadi sesi coachingnya yang sudah dilakukan oleh Bapak? Luar biasa, awalnya deg-degan, tapi ketika pelaksanaan, alhamdulillah terhitung lancar lah. Alhamdulillah berjalan lancar. Tadi sudah bagus ya yang saya lihat kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak bersama coachingnya ya. Menurut Bapak kira-kira bagaimana penilaian atau terhadap performa Bapak tadi terhadap khususnya dalam hal kompetensi coaching yang tadi Bapak lakukan? Menurut saya kalau dipandang dari sudut pandang Tirta, dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian yang terakhir tanggung jawab, saya merasa terhitung lancar. Saya berhasil menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri coachi sehingga mereka dapat mengungkapkan hal-hal yang dipikirkan, hal-hal yang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka karena mereka yang menguasai bidangnya. Kebetulan coachi adalah seorang guru
mata pelajaran seni budaya khususnya bidang tari. Terus beliau ada persoalan di pembelajaran tarinya. Jadi sebenarnya beliau juga yang lebih tahu tentang persoalannya. Saya tadi tinggal menggali potensi itu dengan beberapa pertanyaan, dan menurut saya itu bisa dikatakan berhasil. Dan memang kebetulan kesini juga memahami ya apa yang sesuai bidangnya mungkin ya tepatnya ya Pak ya. Tadi selain penilaian dari Bapak, saya juga tadi mencatat mungkin Pak ya beberapa hal hasil pengamatan saya terhadap coaching yang sudah Pak Basit lakukan dengan coaching. Saya melihat tadi Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan baik, terutama dengan langkah-langkah tirta ya. Dengan langkah tirta itu sudah beberapa langkah-langkah yang dilakukan sesuai urutan tirta itu sudah hampir semuanya ada gitu. Misalkan dalam hal menetapkan tujuan, di sana sudah terjelas apa tujuan dari coaching tersebut. Kemudian dalam mengidentifikasi, nah mungkin ini kan tadi di awal dari kegiatan atau kompetensi yang dikembangkan oleh Bapak adalah dalam mengidentifikasi ya Pak. Benar sekali. Betul, dan tadi di sana sudah terlihat potensi Bapak untuk menggali informasi-informasi dari ataupun potensi-potensi dari coaching gitu kan. Kemudian ada mungkinnya sedikit ini tadi juga di rencana Bapak juga dapat menggali sampai coaching ini memahami apa sih potensi yang dia miliki sehingga dapat membuat rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi solusi atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian coaching juga dia membuat rencana itu dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen dengan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Kemudian yang saya amati lagi yaitu dan saya amati kebetulan saya membuat daftar checklist apa-apa saja tadi sesuai dengan rubrik yang di awal saya ceritakan, saya jelaskan ke Pak Basit, yaitu dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi saya coba untuk mengamati satu-satu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ungkapkan atau utarakan kepada coach untuk menggali tentang permasalahan yang dihadapi, kemudian rencananya dan tentu tanggung jawab dari coach itu untuk menyelesaikan atau mencari solusinya. Itu sudah tergambar beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Hanya mungkin sedikit masukan ya, sudah apa-apa ya Pak Basit? Silakan Bu, saya sangat terbuka dan sangat menunggu sekali kritik-kritik yang membangun atau penilaian-penilaian yang membangun. Nah di sini mungkin ada sedikit masukan dari saya terkait dengan keterampilan dalam coaching ini, yaitu keterampilan dalam membuat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena ini menjadi kunci ketika kita bisa menggali permasalahan siswa, kemudian permasalahan coach, kemudian coach tersebut bisa membuat rencana aksi nyatanya, kemudian sampai dia berkomitmen mungkin ya dengan apa yang sudah dia rencanakan. Nah disinilah kita sebagai sebagai coach mungkin ya dalam hal ini memiliki keterampilan membuat pernyataan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin lebih kreatif lagi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, sehingga nanti bisa lebih mengeksplorasi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam mendalami permasalahan coaching seperti itu. Mungkin itu Pak Basit masukan dari saya. Terima kasih atas masukan dan rekomendasinya. Saya akan berusaha berlatih terus Bu untuk dapat mengajukan pertanyaan yang mendalam, yang mengembangkan kreativitas atau lebih menggali lagi potensi-potensi coaching. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Terima kasih atas refleksinya. Kira-kira ada yang
Mungkin ada sedikit lagi ya yang bisa saya rekomendasikan untuk Bapak tadi selain sebelum saya lupa untuk memberikan rekomendasi mungkin ya. Jadi lebih banyak berlatih mungkinnya karena suatu Ya, keterampilan terima kasih. itu kan baru bisa dirasakan dengan cara banyak berlatih mungkin ya. Nanti Pak Basit bisa berlatih dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam dan mengembangkan kreativitas Pak Basit untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian mencari lebih banyak lagi teknik mungkinnya atau bahkan mungkin kalau memerlukan alat bantu bisa menggunakan alat bantu ataupun teknik yang dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan ini. Iya, iya, iya. Terima kasih Bu atas masukan-masukan, atas rekomendasinya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ini Terima akan kasih. membuat saya lebih baik lagi dalam hubungannya, terutama dalam hubungannya berdialog atau bercakap-cakap untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi saya sebagai coach. Setelah kegiatan ini tadi tujuan di awal untuk mengembangkan potensi tadi sudah beberapa terlihat ada perkembangan ya Pak Basit. Setelah kegiatan ini kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Basit keterkaitan dengan keterampilan coaching yang akan mungkin dilakukan ke depannya? Tentang mendengarkan aktif ini ya, dan ingin mengembangkan lagi secara terus-menerus atau berkelanjutan bagaimana membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, langkah yang baik yang bisa dilakukan oleh Pak Basit ya tadi untuk lebih mengembangkan lagi, meningkatkan lagi keterampilan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu kan. Setiap perubahan, setiap hal rencana tindak lanjut pasti memerlukan waktu dan usaha. Tapi saya yakin Pak Basit dengan potensinya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Dan Amin, amin, mudah-mudahan amin. Terima kasih Bu. apa yang menjadi target mungkin yang tadi ya yang kita bicarakan kedua itu target berikutnya keterampilan yang ingin dikembangkan di keterampilan coaching ini bisa diwujudkan, bisa direalisasikan nantinya sehingga keterampilan coaching dari Pak Basit bisa lebih dikembangkan itu dalam upaya untuk membantu rekan-rekan kita para coach untuk bisa mengembangkan potensinya mungkin seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Saya berharap kegiatan kita ini bisa lebih memberikan pengetahuan, pembelajaran tidak hanya kepada Pak Basit tapi terhadap saya sendiri menjadi bisa lebih mendapatkan pencerahan ya. Bisa jadi saya juga mungkin nanti ada dalam posisi seperti Pak Basit untuk belajar menjadi seorang coach nanti bisa saling memberikan masukan atau umpan balik. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan hari ini mendapatkan kemudahan untuk kedepannya, rencana-rencana apa yang sudah dilakukan oleh Pak Basit bisa lebih dikembangkan lagi mungkin ya seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik. Terima kasih sekali Bu atas masukannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin Ibu ada keperluan lain? Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan lagi dari Pak Basit sendiri mungkin? Cukup Bu, terima kasih. Cukup, terima kasih. Sama-sama. Ibu sangat membantu saya. Terima kasih atas masukannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, kita saling mendukung dan mengembangkan potensi. Baik potensi Bapak, mudah-mudahan potensi saya juga bisa lebih berkembang lagi. Kita mungkin bisa kedepannya melakukan diskusi lebih lanjut untuk lebih mengembangkan potensi kita masing-masing seperti itu. Kita tutup dengan kegiatan ini, mudah-mudahan bisa bertemu lagi untuk berdiskusi dengan Bapak. Baik Bu, saya sangat menunggu sekali ya untuk berdiskusi kembali dengan Ibu. Dan jangan ragu untuk menghubungi kalau misalkan dirasa membutuhkan lagi saya sehingga saya juga nanti bisa banyak. Pasti Bu, pasti. Siap. Terima kasih Pak Basit, kita tutup kegiatan ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik coaching dalam supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.